pagi ini pasti pada sehat selalu kan? Harus semangat juga. Dan untuk mengawali pada pagi hari ini sekolah minggu, terlebih dahulu kita akan berdoa dipimpin oleh Dek Edo. Silakan Dek Edo. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini. Kami mau sekolah minggu. Kami mohon bimbingan-Mu dari awal sampai akhir sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, minggu ini kita akan melanjutkan sekolah minggu secara online lagi. Adik-adik harus berpakaian rapi dan sopan dan tidak boleh mengemil atau bermain HP. Yuk sekarang kita lanjut berdiri, kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur dengan gerakan ya. Adik-adik di rumah pasti sudah bisa kan? Oke adik-adik, sekarang boleh duduk lagi. Capek ya? Tapi kakak yakin pasti adik-adik masih tetap semangat dan bersuka cita mengikuti sekolah minggu hari ini. Adik-adik duduk yang manis ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman yang dipimpin oleh Bu Enda. Sebelum kita mendengarkan firman, kita menyanyikan lagu dulu, baca kitab suci. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Bu Indah mau tanya, anak-anak sehat hari ini? Nah, oke ya, sehat. Kita akan, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita semua akan melakukan kembali ya, yel-yel untuk sekolah minggu. Anak-anak masih ingat nggak? Gimana coba? Gimana? Betul, sehat, semangat, bersuka cita. Yuk, sekali lagi. Sehat, semangat, bersuka cita. Yuk, sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Nanti anak-anak jangan lupa ya untuk ditirukan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini kami
boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, anak-anak duduk yang manis dulu ya. Tuh, jangan ada yang makan. Yuk, Alkitabnya disiapkan dulu. Yuk, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ya, dari Yosua 24 ayat yang ke-14 sampai dengan 31. Tema untuk sekolah minggu kita untuk hari ini yaitu mengenai iman yang teguh. Nah, sudah disiapkan Alkitabnya? Yuk, silakan dibuka dulu. Bu Indah tunggu ya. Sudah semua? Nah, untuk kali ini yang akan membaca firman Tuhan dari Yosua 24 ayat 14 sampai 31 adalah Mbak Gepi. Silakan Mbak Gepi. Diambil dari Yosua 24 ayat 14 sampai 31. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari ini juga Yosua mengingat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Shichem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun.
Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya, di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Anak-anak tadi sudah membaca firman Tuhan ya, dari Yosua 24 yang ayat ke-14 sampai dengan 31. Nah, sekarang Bu Indah punya sesuatu. Anak-anak mau lihat? Coba dilihat dulu. Nah, nih, Bu Indah punya bangunan. Ada 2 ya, yang dibuat dari stik es krim. Coba, bagus enggak? Nah, coba ya, Bu Indah mau goyang-goyangkan ya. Ternyata roboh ya bangunannya ya. Aduh, jadi kemana-mana ya. Coba yang satunya. Loh, apa ya? Ternyata yang satu ini lebih kuat. Anak-anak tahu kenapa lebih kuat? Karena coba siapa yang tahu? Apa? Oh, betul. Karena bangunan yang satu ini Bu Indah kasih lem ya. Jadi tiap satu sisi dan sisinya disekatin. Jadi bangunan ini menjadi kuat. Jadi di sini ada lem sebagai perkat. Kalau yang ini tadi, betul tidak ada lemnya. Jadi ketika ada goncangan, ketika ada hal yang menyebabkan barang ini bisa hancur. Tapi kalau yang ini, itu barang ini tetap kokoh, tetap kuat. Nah, begitu pula ya anak-anak dengan kita semua. Dari firman Tuhan hari ini, kita itu akan belajar bagaimana Tuhan itu menghendaki kepada kita semua untuk memiliki iman yang teguh. Seperti juga bangunan ini tadi, bangunan ini kokoh, bangunan ini teguh karena ada lem, ya, lem yang merekatkan. Begitu pula dengan kita, Tuhan menghendaki supaya kita itu menjadi anak-anak yang senantiasa memiliki iman yang teguh. Nah, dari firman Tuhan tadi, anak-anak bisa tahu ya bagaimana Bapak Musa itu adalah memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Tetapi sebelum bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian itu, ternyata Bapak Musa sudah meninggal karena usianya sudah tua. Tapi sebelum itu Bapak Musa sudah menunjuk penggantinya. Siapa tahu? Oh iya, Bapak Musa ketika meninggal berusia berapa? Siapa tahu? Siapa? Ayo. Oh, betul. Bapak Musa berusia 120 tahun. Betul, anak-anak hebat. Nah, sebelum Bapak Musa meninggal, Bapak Musa sudah menunjuk penggantinya, yaitu Bapak Yosua. Betul, anak-anak pinter ya. Dari Bapak Yosua ini yang memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, untuk masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, ketika itu dengan berjalannya waktu, Bapak Yosua juga akan, karena sudah tua juga, akan berpisah ya, melakukan perpisahan dengan bangsa Israel. Tapi ketika itu Bapak Musa mengumpulkan orang-orang Israel. Betul. Anak-anak tahu enggak di mana itu? Mana? Apa? Oh, kan ya, ketika itu Bapak Yosua mengumpulkan orang-orang Israel di Sikem. Nah, di situ Bapak Yosua memberikan petuah, memberikan wejangan, memberikan istilahnya apa ya? Pidato ya, istilahnya memberikan anak-anak. Kira-kira tahu nggak ketika Bapak Yosua itu bertemu dengan bangsa Israel, ketika memberikan wejangan bangsa Israel, apa kira-kira yang dikatakan? Nah, ketika itu Bapak Yosua itu mengingatkan bangsa Israel. Karena apa anak-anak? Bangsa Israel itu adalah bangsa yang besar, sebuah bangsa yang benar-benar disayangi oleh Tuhan. Buktinya apa? Bangsa Israel buktinya bisa mengalahkan musuh-musuhnya dan akhirnya bisa tinggal di tanah perjanjian dengan rasa yang aman. Begitu pula Tuhan juga menyayangi mereka.
Tuhan menuntun mereka dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, sehingga bisa masuk ke tanah Kanaan, tanah yang subur, tanah yang baik. Nah, dengan itu Bapak Yosua mengingatkan ya kepada bangsa Israel, dan Bapak Yosua itu mengingatkan mereka agar bangsa Israel itu memiliki apa anak-anak? Hati yang takut kepada Tuhan. Kemudian kira-kira apa ya? Diingatkan apa lagi? Bangsa Israel diingatkan juga oleh Bapak Yosua agar mereka senantiasa beribadah kepada Tuhan, dan juga mereka juga harus mentaati firman Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hal itu 4 hal yang Bapak Yosua ingatkan ya kepada bangsa Israel. Nah, ketika itu Bapak Yosua juga mengingatkan agar bangsa Israel itu benar-benar dan bersungguh-sungguh untuk hidup di depan Tuhan, hidup di hadapan Tuhan. Jadi mereka harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin selama ini mereka lakukan ketika mereka bergaul dengan orang lain, ketika mereka bergaul dengan bangsa-bangsa lain. Satu hal yang Bapak Yosua inginkan pada orang Israel adalah bahwa mereka harus berjanji bahwa mereka akan senantiasa mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Jadi apapun permasalahannya, apapun yang menjadi kendala, yang menjadi hidup mereka tidak nyaman, itu mereka tetap teguh di hadapan Tuhan. Nah, saat ini pun kita juga diingatkan anak-anak melalui cerita kita kali ini, melalui firman kita kali ini, bahwa anak-anak itu juga harus mempunyai iman yang teguh. Contohnya apa? Nah, mungkin anak-anak selama ini kan beberapa bulan ini sekolah minggu secara online ya, tidak bisa pergi ke gereja, tidak bisa beribadah, bertemu secara langsung. Tapi anak-anak juga harus benar-benar mempunyai keinginan, mempunyai iman ya, istilahnya mempunyai keinginan yang teguh untuk tetap setia sekolah minggu walaupun secara online. Jadi mungkin banyak hal yang menyebabkan anak-anak untuk malas ya. Misalnya, wah di rumah kan enak ya, daripada sekolah minggu bisa tidur aja, bisa lihat film ya, lihat kartun, mainan HP. Tapi anak-anak nggak boleh seperti itu. Anak-anak tetap harus harus mendahulukan saatnya sekolah minggu, jam sekolah minggu, tetap bersekolah minggu. Betul, anak-anak pintar ya. Satu hal yang Bu Indah ingatkan lagi, begitu pula untuk kondisi saat ini, ketika kondisi COVID seperti ini, pandemi yang masih berlangsung saat ini, anak-anak juga harus mematuhi peraturan yang ada. Apa yuk? Betul, harus mencuci tangan pakai sabun sampai bersih ya. Sering-seringlah mencuci tangan. Kalau nggak sempat mencuci tangan, ada pakai hand sanitizer. Kalau anak-anak juga mau keluar rumah, harus hal-hal yang penting saja. Jangan kemana-mana, wah main ke sana yuk, main ke sana, malah nggak keluar ya. Anak-anak harus ya keluar rumah untuk hal-hal yang penting saja. Jangan lupa maskernya dipakai ya kalau keluar rumah. Oke, anak-anak pintar. Nah, anak-anak, untuk firman Tuhan kali ini mungkin Bu Indah cukupkan sampai di sini. Satu hal yang Bu Indah ingatkan, bahwa anak-anak harus mempunyai iman yang teguh di hadapan Tuhan, harus mempunyai iman yang teguh pada Tuhan. Apapun permasalahan yang kita hadapi, apapun kondisi kita saat ini, satu hal yang harus kita pegang, bahwa betul, kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kita juga harus senantiasa beribadah kepada Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan yang pasti kita juga harus mentaati firman Tuhan. Betul. Nah, anak-anak, aktivitas kita kali ini, kalau Bu Indah buat seperti ini ya, buat piramid. Nah, di piramid ini Bu Indah tulis seperti apa yang Bu Indah sampaikan tadi ya. Anak-anak boleh sih membuat bentuk lain, boleh, nggak harus piramid seperti ini.
mungkin pakai kertas aja, nanti dibentuk bulat-bulat boleh, kotak-kotak juga boleh, nanti terus dirangkai menjadi hiasan boleh. Nah, kalau Bu Indah pakai membuat piramid, anak-anak mau buat piramid ini boleh, nanti bisa minta tolong ya, minta tolong papa, minta tolong mama, atau mungkin kakak untuk membuatkan. Nah, nanti anak-anak tinggal menulis di sini ya, seperti Bu Indah tadi. Nah, yang pertama, hati yang takut akan Tuhan. Nah, yang pertama nanti ditulis ini ya, hati yang takut akan Tuhan. Kemudian beribadah kepada Tuhan. Yang keempat, mengasihi Tuhan. Yang kelima, mentaati firman Tuhan. Nah, inti dari semuanya ini keempat yang Bu Indah tulis, atau mungkin anak-anak juga boleh menulis yang lain, misalnya takut akan Tuhan boleh, nggak harus lengkap boleh. Mentaati, taat firman Tuhan boleh. Mengasihi Tuhan boleh, atau juga beribadah kepada Tuhan boleh. Nah, nanti kalau sudah jadi, anak-anak bisa foto ya. Nanti minta tolong papa, mama, atau kakak untuk mengambil foto. Nah, nanti fotonya bisa dikirim di WA Plengkung Kids Station ya. Oke anak-anak. Nah, sekarang sebelum kita akhiri firman Tuhan kali ini, kita akan berdoa bersama. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau saat ini Tuhan ingatkan kembali kepada kami bahwa kami harus senantiasa mempunyai hati yang teguh. Kami mempunyai iman yang teguh, sehingga ketika kami menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan kami hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Engkau. Ajar kami senantiasa Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang patuh, anak-anak-Mu yang taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, cerita dari Bu Indah mungkin sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke adik-adik, setelah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Bu Indah, apakah adik dengerin semua? Apa ada yang tiduran? Apa ada yang ngemil, makan HP? Ayo, ada enggak? Ayo. Nah, nanti kalau ada aktivitas, nanti kalian bisa kirim di WA Plengkung Kids Station. Di video atau di foto. Biar teman-teman yang lainnya juga bisa lihat. Dan sekarang waktunya kita mengaturkan persembahan kita. Disiapin dulu ya persembahannya, jangan lupa. Terus kita mengaturkan persembahan dengan pujian Aku Bawa Aku Berikan. Aku bawa aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke adik-adik, persembahan yang sudah kita kumpulkan tadi kita haturkan dalam doa ya. Doa persembahan, doa syafaat, doa penutup, dan doa Bapak kami akan dibawakan oleh Bapak Dian. Silahkan Bapak Dian. Mari anak-anak, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami
kami mengucap syukur Tuhan karena pada saat ini Tuhan kami bisa menghadap kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan. Biarkanlah persembahan ini Tuhan boleh berguna untuk melebarkan dan memperluas kerajaan-Mu Tuhan, dan juga untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, dan juga setiap pengelola Tuhan. Biarkanlah mereka berkenan, hati mereka berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tak lupa juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan. Biarkanlah penyertaan-Mu semakin nyata Tuhan. Engkau sertai Tuhan setiap program dan apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kami Tuhan dalam menanggulangi penyebaran virus corona ini Tuhan, sehingga boleh Tuhan dalam waktu yang tepat Tuhan kami boleh bisa lepas dari masa pandemi ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para tenaga medis Tuhan yang sampai hari ini Tuhan masih berjuang Tuhan untuk merawat setiap pasien COVID Tuhan. Kiranya kasih penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu, bahkan penghiburan dari-Mu semakin nyata Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memperhitungkan setiap perjuangan dan pengabdian mereka Tuhan, sehingga Engkau tidak tinggal diam Tuhan, tapi Engkau senantiasa memberkati mereka Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan yang di masa pandemi ini Tuhan masih harus belajar dan beribadah di rumah Tuhan. Kiranya di tengah-tengah keterbatasan ini Tuhan, kami boleh tetap bisa maksimal belajar dan beribadah Tuhan, bersekutu dengan Engkau Tuhan, tidak mengalami kendala satu apapun Tuhan. Kiranya kasih mereka selalu nyata Tuhan di tengah pencobaan ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan kami juga akan melihat Tuhan kuasa-Mu dan pertolongan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, GKJ Pelengkung Magelang Tuhan. Kiranya Engkau sertai Tuhan, Engkau berkati Tuhan setiap para pengurus dan pelayanannya Tuhan. Kiranya setiap program pelayanannya semakin berkembang Tuhan, dan semakin memuliakan nama-Mu Tuhan, menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami sebagai masyarakat Tuhan, untuk selalu Tuhan patuh Tuhan dan menjalankan protokol kesehatan Tuhan, karena kami percaya Tuhan, bukan hanya pemerintah Tuhan, tapi setiap masyarakat juga berperan untuk bisa mempercepat berakhirnya masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari kesempurnaan ini hanya kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami akan menutup doa ini Tuhan dengan doa yang telah Engkau ajarkan bagi kami Tuhan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita di akhir sekolah minggu, dan pesan dari Kak Tessa dan Kak Catherine, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap di rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, dan jangan pakai masker kalau berpergian. Sekarang kita akan bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih.
Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.